Selamat pagi, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tema yaitu tentang pencobaan. Dan saudaraku, kemarin kita telah melihat bahwa Yesus pun dicobai setelah dia itu berjalan dalam perjalanan doa puasa di padang gurun. Ketika dia di padang gurun awal dia tidak dicobai, tetapi setelah dia ada rasa lapar, disitulah iblis mengambil kesempatan. Ayatnya dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan kita telah belajar bahwa iblis itu menggunakan waktu yang baik. Dan bagi iblis ini kesempatan yang baik, bisa menguasai Yesus, bisa memerintah Yesus, sehingga dia datang di waktu yang tepat, yaitu ketika Yesus itu lapar. Artinya lapar, ya betul-betul lapar karena dia berpuasa 40 hari. Betul-betul dia punya rasa ingin dalam hidupnya untuk makan setelah 40 hari, 40 malam, dia tidak makan dan tidak minum. Jadi saudaraku, lalu datanglah iblis si pencoba itu ya, saudaraku dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Artinya bahwa apakah Yesus tidak bisa membuat batu menjadi roti? Bisa, bagi Yesus itu perkara yang paling kecil. Tapi yang jadi masalah, bahwa Yesus tidak mau tunduk di dalam perintah daripada iblis. Ketika Yesus melakukan itu, berarti Yesus dalam perintah, dalam otoritas daripada iblis, dia tidak mau lakukan. Jadi saudaraku yang kasih dalam hidup ini, ketika kita punya keinginan daging, maka iblis ini akan datang dalam hidupmu, dan saudara akan didorong oleh iblis untuk membuai keinginan dagingmu dengan cara dia. Dan kalau saudara melakukan, saudara itu sedang berbuat dosa karena saudara melakukan perintah daripada iblis. Lalu dikatakan oleh Yesus, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku yang Tuhan, ternyata dalam hidup kita ini memang ada keinginan daging yang harus dipenuhi, rasanya makan dan lain sebagainya. Tetapi juga ada yang lebih penting, yaitu yang disebut roh kita. Yang disebut roh kita ini perlu makan. Yang lebih penting daripada makanan dunia, yaitu yang disebut dengan makanan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan, manusia bukan hidup daripada roti saja, tapi dia hidup daripada firman Tuhan. Jadi setiap kita ini kalau kita mau menang atas pencobaan kita, tidak ada jalan lain kecuali hanya Tuhanlah yang memberi jalan keluar. Dan jalan keluar Tuhan itu ada di dalam kebenaran firman-Nya. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging sesuai dengan perintah daripada iblis. Bukan berarti kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, boleh. Tapi kita tidak melakukannya karena perintah daripada iblis. Kita tidak melakukannya karena sebuah nafsu. Jadi dalam hidup kita ini, kita perlu dekat dengan firman Tuhan supaya kita ini tahu jalan keluar. Dan saudara dan saya tidak jatuh dalam pencobaan. Iblis tahu waktu yang terbaik. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hidup kami tetap berpaut kepada firman-Mu, supaya kami bisa mengalahkan keinginan daging kami, dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Amin.